Halo anak-anak hebat, pada pembelajaran IPAS kali ini, kita akan mempelajari organ pencernaan manusia. Kalian akan belajar mengenal organ-organ pencernaan secara berurutan serta menjelaskan fungsi masing-masing organ. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian dapat 1. Mengidentifikasi organ-organ pencernaan manusia secara berurutan dengan benar. 2. Menjelaskan fungsi masing-masing organ pencernaan manusia menggunakan bahasa sendiri. Anak-anak, ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Hal itu disebabkan karena tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Berikut adalah organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Pada mulut terjadi dua jenis pencernaan yaitu 1. Pencernaan mekanik. Tujuannya untuk menghancurkan makanan yang besar menjadi kepingan yang lebih kecil agar mudah ditelan. Yang dilakukan oleh gigi, menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lidah, mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. 2. Pencernaan kimiawi, mengubah zat. Pencernaan ini dilakukan oleh air liur, saliva, yang mengandung enzim petialin, amilase. Enzim petialin bertugas mengubah zat tepung, karbohidrat, menjadi zat gula yang lebih sederhana. Itulah sebabnya jika kamu mengunyah nasi cukup lama, rasanya akan berubah menjadi sedikit manis. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas dan mendorong yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Lambung berfungsi menghancurkan makanan. Di sini makanan diaduk-aduk seperti di dalam blender dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung, asam klorida atau HCl, membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ilem. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air diolah oleh bakteri Escherichia coli menjadi kotoran, feses. Kotoran didorong menuju rektum yang merupakan bagian akhir dari usus besar. Sisa makanan yang disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Apabila rektum telah penuh dengan kotoran, rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses dari tubuh melalui anus. Pertama, perhatikan organ besar berwarna merah kecoklatan ini. Ini adalah hati. Hati punya tugas yang sangat penting, yaitu menghasilkan empedu. Cairan empedu ini berguna untuk membantu tubuh kita mencerna lemak dari makanan yang kita makan, seperti gorengan atau susu. Nah, tepat di bawah hati, ada organ kecil berwarna hijau yang disebut kantung empedu. Tugasnya adalah menyimpan empedu yang sudah dibuat oleh hati. Saat makanan sampai di usus halus, kantung ini akan mengeluarkan cairannya untuk membantu proses pencernaan. Terakhir, ada pankreas yang terletak di belakang lambung. Pankreas ini berfungsi menghasilkan enzim-enzim khusus.
Enzim ini bekerja seperti gunting kecil yang memotong-motong makanan menjadi bagian yang sangat halus agar nutrisinya mudah diserap oleh tubuh. Jadi, mengapa kita perlu makan dan minum? Karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk pauk, sayuran, dan karbohidrat. Kesimpulan pembelajaran hari ini, sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi. Proses ini dimulai dari mulut hingga anus, dengan bantuan organ pendukung seperti hati, kantung empedu, dan pankreas yang menghasilkan enzim serta cairan empedu untuk memecah makanan. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan tentang organ pencernaan kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kalian semakin memahami betapa hebatnya cara tubuh kita bekerja. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan perut dengan makan makanan bergizi dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar.